Zat misterius bernama Burnout masuk ke bumi dan menghancurkan peradaban yang dibangun manusia. Subjek manusia dengan kekuatan ekstrim muncul dan menguasai dunia. Pasukan dari wilayah Dead Zone mencoba memperbaiki situasi kehidupan dengan menantang para subjek manusia yang menguasai wilayah Top Zone. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Yongrai dan rekan-rekannya yang akan pergi ke zona atas kini sedang berada di kota Roxani, tempat para blacksmith. Di sana, mereka membantu seorang bernama Pai Chan yang sedang terlibat masalah. Di sana, Seung Ha lalu mengajak ayah Pai Chan ke pinggiran kota dan membuatkannya sebuah tungku api. Sementara itu, Yongrai mengikuti sebuah pertandingan di pasar budak. Yongrai kini siap berhadapan dengan salah satu subjek. Dalam hatinya ia bilang, subjek itu jelas bermutasi, apa dia bertipe tentakel. Pertarungan mereka dimulai. Subjek tersebut langsung memanjangkan tangannya dan mulai menyerang. Dengan mudah Yongrai menghindar. Gerakannya lambat, sepertinya aku tidak perlu menggunakan mode berserk. Yongrai menyerang balik, tapi serangannya berhasil ditahan. Tunggu, tubuhnya terlalu lembek, seranganku tidak mempan. Subjek itu lalu dengan tangan lenturnya menyentuh Yongrai. Mendadak Yongrai heran karena tangannya sangat lengket. Dengan refleks Yongrai melompat dan langsung menjaga jarak. Sepertinya kau tidak bisa menahanku dalam keadaan ini. Dengan gigi yang tajam, ia siap melahap. Tapi ternyata ia malah menyerang subjek lain. Tak hanya satu, banyak subjek yang lengah terus dimakannya. Pepe menghampiri Yongrai dan bilang, sepertinya dia semakin kuat karena makan. Cepat hentikan dia sebelum dia memakan lebih banyak. Dan setelah memakan, tubuh subjek tersebut berubah. Yongrai kembali maju, tapi lagi-lagi serangannya bisa ditahan. Sial, sekarang dia memiliki banyak mata di sekelilingnya. Aku sulit untuk menargetkan titik butanya. Yongrai terus diserang, ia hanya bisa menghindar. Kalau begini terus, aku akan kehabisan waktu. Aku tidak boleh kehabisan energi sebelum Seung Ha datang. Dan kini, subjek tersebut mengeluarkan banyak kepala dan siap melahap. Sejenak Yongrai terdiam, kemudian ia membiarkan tubuhnya dilahap. Yongrai kemudian mengaktifkan mode berserk. Satu-satunya yang bisa mengaktifkan mode ini adalah ketika aku diambang kematian. Bagus, aku akan memakanmu saat kau dalam keadaan lebih kuat. Saat subjek menelan tubuh Yongrai, mendadak ia heran. Apa ini? Kenapa aku tidak bisa menyerapnya? Siapa kau sebenarnya? Di dalam perutnya, Yongrai melompat sambil memberikan serangan. Hingga pada akhirnya, subjek tersebut berhasil dikalahkan. Kau bukan apa-apa jika dibandingkan tentara bayaran. Yongrai berhasil memenangkan babak pertama. Setelah itu, terlihat seseorang sedang melihat pertarungan Yongrai. Pepe yang curiga menengok, tapi dengan cepat orang itu menghilang. Selesai pertandingan, kondisi Yongrai melemah, wajahnya mulai pucat. Sial, efek dari rambut Seung Ha mulai memudar. Pepe di sampingnya bilang, kau jangan memasuki mode berserk lagi sebelum Seung Ha datang. Tubuhmu bisa hancur. Cerita berpindah ke pinggiran kota. Seung Ha yang sedang bersama ayah Pai Chan terlihat sudah membuat sesuatu. Mereka hendak membawa sesuatu itu dengan kereta dorong. Kita harus cepat pergi. Mungkin kita bisa tiba sebelum pagi. Seung Ha menjawab, sepertinya aku harus pergi duluan. Apa kau baik-baik saja pergi sendirian? Aku harus segera menemui rekanku. Belum lama mereka berjalan. Mereka sudah dihadang oleh beberapa subjek. Cerita berpindah kembali ke situasi Yongrai. Ia bilang pada Pepe, aku harus bertambah kuat bagaimanapun caranya. Kekuatanku yang sekarang tidak akan bisa menjangkau Sakan. Aku harus belajar cara mengendalikan mode berserk di kompetisi ini. Pepe menjawab, baiklah, sekarang ayo kita lihat dulu pertandingan lain. Aku mendapatkan informasi. Kalau ada subjek yang kuat yang suka berkeliaran di zona kekacauan mengikuti kompetisi ini, dia dipanggil dengan P-Man karena tato berbentuk P di dahinya. Mereka kemudian mencari subjek tersebut, tapi sontak mereka kaget karena P-Man berhasil dikalahkan. Ia tumbang oleh seorang wanita.
Tak lama wanita itu kemudian menghampiri Yongrai. Ia berkata, "Jika kau sedang masuk ke mode berserk dengan kondisi lelahmu yang seperti itu, kau mungkin akan pingsan sebelum pertarungan berikutnya." Pepe bilang, "Bagaimana kamu mengetahui kondisi Yongrai dengan sekali lihat? Apa mungkin kamu tahu bagaimana cara mengendalikan mode berserk?" Wanita itu menjawab, "Aku hanya dapat memberitahukan satu hal. Yang bisa kau lakukan sekarang adalah pingsan." Pergerakannya yang cepat langsung membuat Yongrai pingsan. "Jangan khawatir, aku hanya membuatnya tidak sadarkan diri. Dia adalah orang yang menarik. Ini pertama kalinya aku melihat subjek percobaan yang tidak berubah menjadi monster saat dalam mode berserk." Setelah cukup lama pingsan, Yongrai sadarkan diri. Wajahnya masih pucat. "Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa pusing?" Pepe di sampingnya bilang, "Syukurlah kau bangun tepat waktu. Jika bukan karena gadis berseragam tadi, kamu mungkin akan mati dan tidak akan bisa melanjutkan pertandingan." Tak lama terdengar suara. Semua petarung segera masuk ke pertarungan selanjutnya. Dengan tubuh yang masih lemah, Yongrai maju dan kini ia harus berhadapan dengan subjek berbadan kekar dengan kepala bertanduk. Dalam hatinya Yongrai bilang, "Tidak peduli siapa yang harus kulawan, aku harus berhadapan dengan gadis berseragam itu di area ini. Aku harus belajar lebih banyak tentang mode berserk." Tapi mendadak tubuh Yongrai bereaksi dan langsung terkapar. Tangannya berubah hitam dengan garis merah. Pepe yang melihat kondisi Yongrai merasa ada yang ganjil. Sepertinya ini bukan berserk biasa. Jika Sengha tidak segera datang, mungkin tubuhnya akan hancur. Dan secara mengejutkan, perlahan-lahan mode berserknya menghilang. Dengan mengendarai kuda, Sengha akhirnya tiba di sana. "Maaf, aku terlambat. Aku harus melawan banyak subjek percobaan." Dan tiba-tiba Sengha dibuat syok. "Tunggu, apa yang terjadi dengan kondisi Yongrai? Dia kelihatan berbeda." Yongrai kembali memasuki area pertarungan. Dalam hatinya ia bilang, "Kenapa kesadaranku memudar? Aku tidak bisa mengendalikan detak jantungku. Perasaan ini aku tidak pernah merasakan sebelumnya. Rasanya aku ingin membunuh." Tubuhnya bereaksi. Yongrai kini masuk ke mode yang berbeda. Terlihat bentuk tubuhnya berubah. Yongrai mengeluarkan tentakel dan perlahan-lahan kesadarannya mulai menghilang. Dengan pergerakan yang cepat, Yongrai berhasil mematahkan salah satu tangan musuhnya. Melihat itu, Pepe tambah panik. Sepertinya tubuh berserk itu mulai masuk ke dalam pikirannya. Tapi kasus Yongrai berbeda dari subjek lain. Dia bisa mempertahankan tubuh manusianya. Dia orang yang spesial. Subjek musuh Yongrai kemudian meregenerasi tangannya. "Beraninya kau menghadapiku yang akan melakukan perjalanan ke zona atas." Subjek tersebut datang menyerang dan sekarang Yongrai dengan tentakelnya berhasil menusuk tubuh subjek tersebut. Yongrai kemudian merobek mulutnya. Sadar kekuatan yang mengerikan yang sedang ia lawan, musuhnya merinding ketakutan. "Tolong ampuni aku." Dengan tatapan mata yang mengerikan, Yongrai berkata, "Matilah." Yongrai menancapkan tentakel di tubuh subjek tersebut, dan dengan tentakelnya, Yongrai bisa menyerap kekuatan subjek itu. Pepe dan Sengha benar-benar panik melihat kondisi Yongrai. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi monster. Tapi tiba-tiba, Yongrai mendapatkan serangan kejutan. Detak jantungnya mulai normal. Perlahan-lahan ia kembali ke bentuk manusia. Ternyata wanita itu datang lagi. Yongrai yang masih lemah bilang, "Apa yang terjadi padaku? Siapa kau sebenarnya?" Wanita itu menjawab, "Sejujurnya, aku hanya menguji. Saat aku memukulmu, aku mengarah pada area yang bisa melambatkan separuh pikiran. Ini pertama kalinya aku melihat subjek percobaan dengan mata yang jernih setelah melakukan mode berserk. Umumnya ketika masuk ke dalam mode itu, ketakutan dan kemarahan batin mereka memuncak. Pikiran mereka tidak bisa menahannya dan akan berubah menjadi monster. Dan aku punya tanggung jawab untuk memusnahkan semua subjek percobaan." Tak lama terdengar suara. Sekarang tiba saatnya final kompetisi ini. Yongrai dan wanita itu kini berhadapan di partai final. Wanita tersebut siap menyerang.
Yongrai kemudian langsung masuk ke mode Berserk. Mereka berdua maju serentak. Wanita itu memberikan satu tendangan. Yongrai refleks menangkis. Wanita itu memutar badan, mendarat sambil memberikan serangan. Beruntung Yongrai bisa menghindar dan segera menjaga jarak. Tidak mungkin, dia begitu cepat. Dalam sekejap mata, wanita itu sudah berada di hadapan Yongrai dan langsung memberikan satu pukulan keras. Ledakan besar terjadi, tapi di sana Yongrai berhasil menahan serangan tersebut dan masuk ke mode Berserk yang berbeda. Wanita itu langsung menjauh, tapi Yongrai dengan cepat datang dan siap memukul. Tapi dengan kelincahannya, wanita itu memutar badan dan langsung menyerang balik. Yongrai dibuat terkapar. Sial, tubuhku rasanya mau hancur. Yongrai belum kalah. Ia balik menendang. Wanita itu terpental. Yongrai berhasil memberikan pukulan tepat di perutnya. Sambil menahan serangan Yongrai, wanita tersebut bergerak dan mengunci pergerakan Yongrai. Dan kali ini, Yongrai benar-benar dibuat tidak berkutik. Sial, aku kesulitan bernafas. Wanita itu bilang, tidak peduli berapa banyak subjek percobaan yang bermutasi, titik darah di kepala mereka tetap sama. Kau akan segera mati. Tapi tiba-tiba, wanita itu melepaskan Yongrai, mengangkat tangannya dan bilang, "Aku akan mengaku kalah." Sontak semua orang heran mendengar itu. Tujuanku mengikuti kompetisi ini hanya untuk memeriksa jenis baru subjek percobaan. Aku ingin memusnahkan para subjek percobaan. Yongrai yang mendengar itu menjawab, "Tujuanku dan tujuanmu hampir sama. Jika kau ingin membasmi para subjek, aku ingin membunuh pemimpin mereka. Dia telah membunuh ibuku. Jika boleh, tolong ajari aku cara mengendalikan tubuh terkutuk ini." Sejenak wanita itu terdiam, kemudian ia mengeluarkan sesuatu dan langsung menargetkan beberapa titik di wajah Yongrai. Mendadak Yongrai heran, "Apa ini? Kenapa tubuhku terasa lebih ringan?" Wanita itu bilang, "Ibuku seorang dokter, aku hanya sedikit meningkatkan kemampuan regenerasi luar biasamu. Aku melihat beberapa titik darahmu tertahan karena naluri menahan Berserk." Setelah itu, Yongrai yang memenangkan pertandingan disuruh pergi menemui Roksani. Pepe dan Sengha lalu berpisah. Pepe bilang, "Aku akan mengurus yang lain. Mari kita bertemu di alun-alun area 3. Dan tak lama kemudian, Yongrai menemui Roksani. Sengha sambil bersembunyi memantau situasi. Yongrai yang melihat Roksani dalam hatinya bilang, "Jika aku bisa mengalahkan orang ini, semuanya akan selesai." Roksani berkata, "Siapa kau sebenarnya? Subjek yang bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Kau bisa berbentuk pedang, tentakel, mengeraskan tubuh, dan penyerapan. Aku telah pergi kemanapun, termasuk zona atas. Namun aku belum pernah melihat subjek percobaan sepertimu." Yongrai menjawab, "Apa aku adalah orang yang spesial? Untuk mengetahuinya, kita harus melihat bagaimana awalnya kau bisa mendapatkan kemampuan itu. Tapi yang pasti, kau lumayan hebat. Jadi maukah kau bergabung dengan kelompokku? Tempat ini sebenarnya tidak lebih dari sekedar pos untuk mengumpulkan orang-orang kuat seperti dirimu. Kita akan menyapu semua orang di zona atas. Itu tidak masuk akal. Hanya dengan mengumpulkan jenis subjek percobaan yang baru, kau tetap tidak akan bisa mengalahkan orang-orang di zona atas." Roksani lalu memanggil seseorang. Dia adalah orang yang bisa mengubah subjek percobaan menjadi monster yang lebih kuat. Seorang kakek datang ke sana. Ia bilang, "Aku bisa membuat pil percobaan yang dapat meningkatkan subjek percobaan menjadi semakin kuat. Kau akan mendapatkan itu jika kau mau bergabung dengan organisasi kami." Dalam hatinya Yongrai bilang, "Aku tidak mengerti maksud mereka, tapi yang pasti aku ingin sekali bertarung melawannya." Dengan yakin Yongrai bilang, "Sepertinya aku dalam kondisi yang bagus untuk mengalahkanmu. Aku ingin bertarung denganmu." Roksani menerima tantangannya. Yongrai langsung masuk ke dalam mode Berserk, mengumpulkan kekuatan di tangan, dan langsung melesat maju. Tapi pukulannya berhasil ditahan. Mendadak Yongrai heran, karena tubuh Roksani berubah menjadi baja yang keras. Pukulan Yongrai tidak berefek apapun. Roksani menyerang balik. Dengan gerakan tangannya, ia bisa mengendalikan tanah di sekitar.
Cerita berpindah ke alun-alun di area 3. Di sana, sudah banyak penduduk kota yang berkumpul. Ayah Pai-chan berdiri di depan sambil membawa sesuatu yang sudah ia buat sebelumnya. Orang-orang teriak, "Mana air gratis yang kau janjikan? Jika kamu bohong, aku akan memotong lehermu." Sambil teriak, Ayah Pai-chan bilang, "Dengarkan aku, jika kalian memilihku untuk menjadi perwakilan zona 3, semua orang di sini akan dapat minum air sebanyak yang mereka inginkan." Ia membuka sesuatu yang ia bawa, di mana itu adalah sebuah pompa air. Mendadak semua orang kaget melihat itu. Bagaimana kau bisa membuat sesuatu seperti itu? Ayah Pai-chan bilang lagi, sejak dulu Pai-chan tahu di mana air mengalir dan di bawah tanah. Ia sudah mengumpulkan dan menyalurkan pipa-pipa dan sekarang kita memiliki pompa air. Sekarang kita tidak akan menghadapi kesulitan karena kekurangan air, tapi aku membutuhkan banyak orang untuk memasangnya. Di sela pembicaraan, pemimpin area 3 yang sekarang, Santuro, datang ke sana. Apa kalian percaya perkataan orang pemabuk seperti dia? Untuk mengisi penampungan pompa itu, kalian harus menuangkan semua air berharga yang kalian punya. Benda itu tidak lebih sekedar rongsokan logam. Pai-chan yang awalnya menjadi budak, kemudian diselamatkan Pepe. Mereka segera pergi ke alun-alun area 3. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung mengawasi situasi dari jauh. Pepe mengeluarkan sesuatu dan bilang, "Jika ayahmu tidak bisa meyakinkan orang-orang, kita tidak punya pilihan lain selain melakukan cara ini." Ayah Pai-chan kembali teriak, "Apa kalian baik-baik saja dengan situasi di mana kalian harus membungkuk demi secangkir air? Kalian akan dihukum atas pekerjaan yang tidak terselesaikan dan pasokanmu akan diambil." Awalnya aku juga menyerah, tapi anakku sudah menyadarkanku bahwa ini belum berakhir. Jika pompanya berfungsi, kita bisa memberikan air kepada keluarga kita tanpa perlu menyakiti orang lain. Berapa lama lagi kalian akan terus mengemis pada seorang pria seperti dia? Orang-orang yang mendengar itu dibuat bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Santuro bilang lagi, "Apa kalian tahu? Dia bersama orang asing sudah bersekongkol dan menangkapku. Bukankah masalah orang asing adalah aturan yang melanggar peraturan Tuan Roksani? Apa kalian akan melawan Tuan Roksani? Sekarang, cepat bawa dia kemari." Orang-orang lebih mempercayai perkataan Santuro. Mereka akan menangkap Ayah Pai-chan. Dan tiba-tiba, seseorang datang membawa seember air. Ia teriak, "Apa kalian tidak punya perasaan? Kalian tahu sendiri kenyataan yang pahit ini. Kalian lihat aku, ketika perwakilan mematahkan tanganku dan aku tidak bisa bekerja. Aku mencoba meminta persediaan air, tapi dia malah menyuruhku bekerja 2 kali lipat. Aku juga sering dipukul dan tidak seorang pun dari kalian yang membantuku kecuali Pai-chan. Pai-chan selalu membantuku menyelesaikan pekerjaan. Anak itu bekerja keras demi kita. Eren, anakmu telah banyak membantu kami." Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.